Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini kalian merasa sehat atau sehat? Alhamdulillah sehat semua. Marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesehatan. Semoga kita diberi kesehatan. Semoga kita dilancarkan dalam hidup di dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas konsep wilayah dan perwilayahan. Pernah dengar kata wilayah? Pernah. Apakah pernah mendengar kata perwilayahan? Ada yang belum, tidak masalah. Kita bahas pelan-pelan. Di sini ada gambar pedesaan, ada gambar perkotaan. Apakah itu wilayah atau perwilayahan? Nanti kalian bisa menjawab di akhir pertemuan. Materi hari ini ada 3 hal, ini tolong bisa ditulis. Yang pertama adalah wilayah dan bagian-bagiannya. Yang kedua adalah perwilayahan beserta bagiannya. Yang ketiga adalah pusat pertumbuhan. Marilah kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan dari geografis, serta segenap unsur yang ada pada batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan administrasi dan atau aspek fungsional. Secara singkat, wilayah merupakan penampakan tertentu yang mempunyai sifat khas. Contohnya kehutanan. Hutan ciri khasnya apa? Betul, banyak pohon-pohon dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Sehingga ciri khas hutan adalah banyak pohon. Tipe wilayah ada 2, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang punya kesamaan dalam kriteria tertentu, baik fisik maupun sosial. Wilayah formal mempunyai karakteristik homogen atau disebut homogenis atau formal atau uniform yang bersifat statis, tidak aktif, terbentuk karena ada keseragaman, dan wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Contoh wilayah formal. Contohnya adalah wilayah dataran gurun, pegunungan dataran tinggi, pedesaan, tropis, subtropis, dan sebagainya. Subtropis, kutub, dan tropis adalah wilayah yang didasarkan pada letak lintang. Tropis, kalian pasti tahu, tropis adalah wilayah yang panas. Melihat matahari selama 1 tahun penuh. Selama 1 hari, 1 malam kita bisa melihat matahari selama 12 jam. Jadi karakteristiknya sama, yaitu cuaca dan iklim yang panas. Wilayah fungsional adalah wilayah yang saling terkait, yang ditandai dengan interaksi dengan wilayah sekitar. Kata kuncinya adalah hubungan atau interaksi dengan wilayah sekitar. Mempunyai karakteristik heterogen atau hegeronitas.
sering disebut juga dengan nodus region. Bersifat dinamis, aktif, dan terbentuk karena kesamaan penampakan. Merupakan wilayah yang difungsikan. Itu karakteristiknya. Ciri-cirinya bagaimana? Adanya arus barang, adanya gagasan, dan ada manusia. Sekali lagi ada manusia. Kalau tidak ada manusia, hutan berarti tidak fungsional. Terdapat pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar. Terdapat pusat wilayah yang menjadi pusat pertemuan arus barang dan adanya jaringan jalan tempat berlangsungnya tukar-menukar. Contoh wilayah fungsional adalah wilayah kota, wilayah industri, wilayah konservasi, wilayah perdagangan. Wilayah kota merupakan wilayah fungsional karena di situ terdapat interaksi dengan daerah lain, yaitu dengan desa dan kota. Sekali lagi konsepnya, fungsional itu dilihat dari sudut interaksinya. Ya, sekali lagi dari sudut pandang interaksi. Berikutnya kita bahas adalah perwilayahan atau regionalisasi, merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri dan kriteria tertentu. Perwilayahan adalah upaya untuk membagikan muka bumi ke dalam suatu wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu. Dibagi-bagi dengan tujuan tertentu. Ada formal yang pertama. Pengelompokan wilayah punya karakteristik yang sama alias homogen, ditentukan berdasarkan administrasi, fisik, sosial, dan ekonomi. Contoh perwilayahan formal adalah pembagian berdasar batas administrasi. Contohnya provinsi, wilayah kabupaten, desa, dan seterusnya. Kemudian kedua adalah perwilayahan fungsional, merupakan pengelompokan wilayah yang punya karakteristik berbeda atau heterogen yang ditentukan oleh hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya atau pusat wilayah. Contoh wilayah fungsional adalah Kota Jakarta sebagai kota provinsi, jadi bukan Jakartanya tapi sudut pandang adalah provinsi, akan terbagi menjadi beberapa unit, kota madya, kecamatan, kelurahan, sehingga terjadi hubungan fungsional antara provinsi, kabupaten atau kota madya, kecamatan, dan kelurahan. Baiklah, kita menginjak materi yang ketiga, yaitu pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan wilayah lain. Kenapa bisa lebih cepat? Yang pertama, lokasinya strategis. Contoh sederhana, Kecamatan Lasem akan lebih cepat berkembang daripada Kecamatan Pancur karena lokasi Lasem lebih strategis di daerah Pantura. Kenapa Lasem pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan Sluke walaupun sama-sama Pantura? Ada faktor lain, yaitu sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, topografi. Semakin datar wilayahnya semakin cepat maju. Maka daerah Ceriwek juga akan lebih sulit maju dibandingkan daerah Sedanga, Sri Ngemplak, Sumbergirang. Kemudian adanya fasilitas yang menunjang,
adanya perindustrian dan sosial budaya masyarakat. Semakin terbuka masyarakat akan semakin cepat berkembang. Tujuannya apa kok dibentuk pusat-pusat pertumbuhan? Yang pertama, memudahkan koordinasi. Yang kedua, meratakan pembangunan. Dan yang ketiga adalah bisa melihat perkembangan masing-masing wilayah. Di Indonesia ada 4 wilayah pusat pertumbuhan, region A, B, C, dan D. Wilayah A, region A, Medan, B, Jakarta, C, Surabaya, dan D-nya Makassar, atau dulu sering disebut dengan Ujung Pandang. Jadi ada 4 wilayah pusat pertumbuhan utama, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Masing-masing dari 4 ini dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan. Medan membawai Provinsi Aceh dan Sumatera. Yang berikutnya lagi Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau, yang pusatnya di Pekanbaru. Sebelum dimulai tugas, di sini ada 10 sekali lagi, ada 10 wilayah pembangunan. Indonesia mempunyai 10 wilayah pembangunan yang diperkecil lagi menjadi wilayah pusat pertumbuhan utamanya ada berapa? 4, betul. A, B, C, D. A, Medan, B, Jakarta, C, Surabaya, dan D, Makassar. Nanti kalian bisa melihat di materi yang saya upload di Google Class. Tugas hari ini adalah, setelah melihat video pembelajaran, tugasnya adalah membuat 5 pertanyaan. Membuat 5 pertanyaan tentang materi. Tidak boleh bertanya hobinya apa, tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah pertanyaan tentang materi, tentang wilayah dan perwilayahan. Dikerjakan di buku catatan, difoto, di-upload di Google Classroom yang sudah saya bagikan. Ada form tugas. Ukuran file maksimal fotonya itu 10 MB, jangan lebih. Kalau lebih tidak akan bisa berkirim. Yang terakhir adalah dikirim paling akhir besok hari Minggu siang jam 12. Ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat grup WA atau grup Google Class, silakan. Hari ini kita cukup untuk materi pagi ini. Semoga materi ini bisa membawa manfaat pada kalian semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.